Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet. 4 kabinet Ali Sastro Amijoyo, 5 kabinet Burhanuddin Harahap, 6 kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan yang terakhir kabinet Juanda. Baik, kita jelaskan sedikit masing-masing kabinet. Yang keempat, kabinet Ali Sastro Amijoyo. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU, dipimpin oleh Mr. Ali Sastro Amijoyo. Programnya, meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta menyelenggarakan pemilu, pembebasan Irian Barat secepatnya, pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB, penyelesaian pertikaian politik. Hasilnya, persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955, menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kendala atau masalah. Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DITI di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955, suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI AD. Masalah TNI AD yang merupakan kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf Angkatan Darat mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh Kabinet. Sebagai gantinya, Menteri Pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo, tetapi Panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955, tidak seorang pun Panglima Tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil Kasat pun menolak melakukan serah terima dengan Kasat yang baru. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan, memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkan NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya. Yang kelima, Burhanuddin Harahap. Dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Programnya, mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang telah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru, masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi, perjuangan pengembalian Irian Barat, politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Hasilnya, penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 memilih anggota DPR, dan 15 Desember 1955 memilih konstituante. Terdapat 70 partai politik yang mendaftar, tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi, menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda, pemberantasan korupsi dan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer, terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin, menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel Ahana Sution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. Kendala masalah yang dihadapi. Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai, yaitu PNI, Masyumi, dan NU, dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo. Programnya. Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun yang memuat program jangka panjang sebagai berikut. Perjuangan pengembalian Irian Barat, pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan perimbangan keuangan negara, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Selain itu, program pokok lainnya adalah pembatalan KMB, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan 5 tahun,
menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dan melaksanakan keputusan KAA. Hasilnya, mendapatkan dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode Planning and Investment. Hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kendala atau masalah yang dihadapi. Berkobarnya semangat anti-Cina di masyarakat. Munculnya pergolakan atau kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan separatisme dengan pembentukan dewan militer, seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya. Pembatalan KMB oleh Presiden menimbulkan masalah baru, khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastro Amijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah. Sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer. Yang terakhir, Kabinet Juanda. Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar Pengganti UUD 1950, serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik, dipimpin oleh Insinyur Juanda. Programnya Programnya disebut Pancakarya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya. Programnya adalah membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, perjuangan pengembalian Irian Jaya, mempergiat atau mempercepat proses pembangunan. Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk. Hasil mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Juanda yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya kesatuan wilayah Indonesia di mana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan Presiden sebagai ketuanya, sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin. Mengadakan musyawarah nasional untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah Republik Indonesia. Kendala atau masalah. Kegagalan menghadapi pergolakan di daerah, penyebabnya pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI Permesta. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya. Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan perguruan Cikini saat sedang menghadiri pesta sekolah tempat putra-putrinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara. Demikian pertemuan untuk hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya.